Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Anak-anakku semuanya yang Ustadz cintai dan sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sedikit nasihat kepada kalian. Tapi sebelumnya saya doakan kalian semuanya semoga diberikan kemudahan oleh Allah untuk beribadah di bulan Ramadan, dan semoga diberikan perlindungan dan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya, tak terasa kita akan memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan memiliki keistimewaan dibandingkan hari-hari yang lain. Setidaknya ada 3 keistimewaan yang dimiliki oleh 10 hari terakhir bulan Ramadan dibandingkan hari-hari yang lain. Apa saja itu? Yang pertama adalah Baginda Agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu memperhatikan 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Hal ini sebagaimana yang diceritakan oleh istri beliau, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika Sayyidah Aisyah menceritakan kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Beliau menyampaikan, "Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashra shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu." Baginda Agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka beliau mengencangkan ikat pinggang beliau, menghidupkan malam-malam beliau, dan membangunkan keluarga beliau. Dalam hadis ini, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan kepada kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau melakukan 3 hal. Yang pertama adalah syadda mi'zarahu. Beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya apa? Artinya beliau memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliau untuk sementara menjauhi istri-istri beliau agar bisa konsentrasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah ahya lailahu. Rasulullah menghidupkan malam-malam beliau dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah, dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sholat-sholat sunnah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan membaca Al-Quran. Jadi beliau menghidupkan malam-malam beliau untuk beribadah. Kemudian yang ketiga adalah aiqadha ahlahu. Beliau juga membangunkan keluarga beliau untuk apa? Diajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 3 hal yang dilakukan Rasulullah ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Beliau memfokuskan diri untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghidupkan malam-malam beliau untuk beribadah, dan mengajak keluarga beliau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini teladan kita, anak-anakku, panutan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, sosok yang sudah dijamin masuk surga. Tapi begitu semangatnya beliau mengisi 10 hari terakhir Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah di 10 hari terakhir Ramadan ini ada yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini ada di 10 hari terakhir Ramadan, tidak di hari-hari yang lain. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah oleh kalian Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, maka anak-anakku semuanya, mari kita niatkan, mari kita rencanakan untuk melakukan ibadah-ibadah di 10 hari terakhir Ramadan agar kita mendapatkan Lailatul Qadar. Maka dalam sebuah sabda yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi kepada kita, man qoma
Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan ibadah pada Lailatul Qadar karena Allah Subhanahu wa taala, karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahalanya, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini motivasi dari Rasulullah SAW. Kalau kita bisa maksimalkan Lailatul Qadar dengan ibadah kepada Allah, maka itu nilainya khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Padahal tidak ada yang bisa menjamin apakah kita bisa hidup selama 1000 bulan atau tidak. Tapi dengan Lailatul Qadar, dengan mengisinya untuk ibadah kepada Allah, maka nilai ibadah kita lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian yang ketiga adalah iktikaf. Jadi di 10 hari terakhir Ramadan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melakukan iktikaf. Berdiam diri di masjid dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga mengajak keluarga beliau dan juga para sahabat untuk iktikaf. Salah satu tujuan utama dari iktikaf adalah agar kita mendapatkan Lailatul Qadar. Karena dengan iktikaf kita bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana kondisinya kalau seperti ini di tengah wabah COVID-19? Bagaimana kalau kita iktikaf itu akan membahayakan keselamatan kita? Karena kita kumpul-kumpul dengan banyak orang ya, yang barangkali itu bisa membahayakan keselamatan kita. Maka kalau kita tidak memungkinkan untuk iktikaf di masjid li ajli hifdzin nafsi, dalam rangka untuk menjaga keselamatan jiwa kita, maka kita bisa memanfaatkan rumah-rumah kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan sudut-sudut rumah kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sholat sunnah, untuk membaca Al-Qur'an, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Lailatul Qadar tidak hanya didapatkan bagi mereka yang iktikaf di masjid, tapi Lailatul Qadar juga bisa didapatkan oleh siapa saja yang memanfaatkan 10 hari terakhir itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para wanita yang sedang haid, sedang nifas, musafir, atau orang yang ada uzur lain juga berkesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi syaratnya mereka harus memanfaatkan ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Memaksimalkan ibadah di 10 hari terakhir Ramadan. Ini adalah kata kuncinya agar kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Maka anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita manfaatkan 10 hari terakhir Ramadan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang bisa menghalangi kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sementara kita tinggalkan terlebih dahulu, kita fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kita memaksimalkan 10 hari terakhir Ramadan ini, maka kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijanjikan dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, kalau kita tidak bisa memanfaatkan detik-detik akhir Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang yang sangat merugi sekali. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, alangkah ruginya orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu Ramadan, tapi kemudian sampai Ramadan berakhir dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Karena itu, anak-anakku semuanya, mari kita pergunakan 10 hari terakhir Ramadan untuk beribadah kepada Allah. Kita manfaatkan sudut-sudut rumah kita. Kalau kita tidak memungkinkan untuk iktikaf, kalau kita tidak memungkinkan untuk iktikaf di masjid, kita gunakan sudut-sudut rumah kita itu untuk bermunajat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan Lailatul Qadar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.